Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai aktivitas hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ibu minta tolong kepada ketua kelas, silakan dipimpin untuk berdoa hari ini. Baik kawan-kawan, sebelum mengikuti mata pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, mulai. Terima kasih Jani. Oke, baiklah, saya mau bertanya, apa kabarnya nak hari ini? Baik. Nah, bagaimana perasaan hari ini? Happy? Ada yang kurang happy hari ini? Lesu. Kenapa? Puasa ya? Karena ini puasa semua hari ini? Alhamdulillah puasa. Alhamdulillah. Silahkan masuk nak, silahkan duduk. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan duduk ya. Kita belum mulai hari ini. Oke. Ya. Bahagia semuanya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada ya? Kurang masuk dulu ya hari ini? Ahmad Madi, Bunga, Dias, Catherine, Intan, Jenny, Ardiansa, Muhammad Akbar, Muhammad Arliza, Muhammad Alfan, Feby Febiola, Putri, Rahel, Selfie, tidak masuk. Kenapa sakit? Izin. Oke. Septia, tidak masuk juga. Kenapa? Izin. Oh ya, tadi ada WA sih. Katanya si Septia itu sakit ya. Kita doakan semoga Septia segera sembuh ya nak ya. Amin. Yolanda, tidak masuk juga. Kenapa ini keterangannya Yolanda? Tidak ada keterangan. Oke, baiklah ya, semoga Yolanda itu memang dalam keadaan baik-baik ya hari ini ya, karena dia tidak masuk. Baiklah, seperti biasanya ya, sebelum kita mulai pembelajaran, sudah biasa ya kita akan membuat kesepakatan kelas dulu. Ya, sekarang kita lihat dulu. Ini kurang tampilkan dulu kesepakatannya. Maaf ya, ada suara ya. Oke, baiklah. Ini kesepakatan yang kita sudah buat sama seperti minggu lalu. Boleh ditambahkan juga ya nak ya. Jika nanti ada tambahan, nanti akan kita ini. Jadi yang pertama ya, lihat di situ kesepakatan kelas yang pertama itu adalah diawali dan diakhiri dengan doa. Semuanya sepakat? Nah, tadi kita sudah berdoa dulu ya sebelum kita ini memulai pembelajaran. Yang kedua yaitu hadir tepat waktu. Tadi jadi masalah ya karena memang keadaan kita memang kalau di hari puasa itu kan memang harus banyak ibadah, mungkin kesiangan juga ya tadi ya. Oke. Terus yang ketiga itu apa? Silakan dibaca. Mengangkat tangan. Semuanya setuju? Setuju. Oke, siap. Kemudian yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Semuanya setuju? Ada yang tidak setuju? Setuju. Ada tambahan? Ada tambahan tidak? Tidak ada. Oke, siap. Berarti kita sudah sepakat ya dengan kesepakatan kita hari ini ya. Oke, baiklah. Minggu lalu, Urama sudah minta kalian untuk membaca bab 6 ya, mengenai materi yang akan Urama sampaikan pada hari ini. Ya, sudah dibaca semuanya di rumah? Sudah. Sekarang Urama tanya dulu. Sebelum kita mempelajari bab 6, materi sebelumnya tentang apa? Silakan siapa yang bisa? Oke, Aliza. Kerjasama antar apa? Antar
part 5 mengenai kerjasama dengan materi hari ini. Materi hari ini Bu Rahma tanya dulu tentang apa ya kita hari ini ya? Tentang apa? Silakan teman-teman. Oke Liza, silakan. Interaksi sosial. Interaksi sosial. Sekarang coba dijawab pertanyaan Bu Rahma nih. Ada yang tahu hubungannya antara materi sebelumnya tentang kerjasama dengan interaksi sosial? Ada yang bisa? Silakan angkat tangan. Ayo. Siapa yang bisa? Silakan angkat tangan. Kenapa semuanya jadi lesu? Oh, Aliza. Silakan, Anda pintar sekali. Karena di dalam kerjasama itu terdapat interaksi sosial Oh, interaksi antar siapa, nak? antar kedua manusia. Oh, dua manusia atau lebih. Sekarang kita berikan tepuk hebat untuk Aliza. Tepuk hebat. Kamu hebat. Saya hebat. Semua hebat. Kenapa yang lain lesu, nak? Kurang fokus ya? Apa karena kita puasa hari ini? Puasa ya? Oke, baiklah. Biar semuanya semangat, kita hari ini akan melakukan teknik kesadaran penuh atau mindfulness, yaitu menggunakan metode stop, ya, atau teknik stop, ya. Sekarang harapan Bu Rahma semuanya, penanya, handphonenya, bukunya semuanya tutup, stop kegiatannya hari ini, ya. Bu Rahma akan menghidupkan musik. Nah, ikuti yang ada dalam musik ini, ya. Nanti aktivitasnya semuanya stop, kemudian sadari apa yang kita rasakan, setelah itu kita akan melanjutkan, ya. Tujuannya agar kalian lebih fokus dalam pembelajaran kita hari ini. Tunggu ya, sebentar ya. Oke. Baiklah, hari ini kita akan melakukan kegiatan mindfulness atau kegiatan teknik kesadaran penuh, ya, menggunakan metode stop, di mana semua aktivitas kita berhenti sejenak, ya. Tadi Bu Rahma sudah minta kalian tidak ada yang memegang buku, tidak ada yang memegang pena, ya, ataupun memegang handphone, ya. Semuanya ini tujuan kita melakukan ini adalah untuk melatih kita agar lebih fokus, ya. Nanti berhenti, setelah itu merasakan apa yang kita rasakan, setelah itu baru kita akan melanjutkan aktivitas kita, ya. Bu Rahma akan memainkan musiknya. Nanti tolong ada kalimat perintahnya, tolong diikuti ya semuanya ya anak-anak ya. Kita mulai ya, sudah siap ya? Berhenti, hentikan apapun yang sedang Anda lakukan. Silahkan ambil posisi duduk secara nyaman atau berdiri jika tidak memungkinkan. Rilekskan tubuh Anda mulai dari otot-otot wajah, bahu kiri dan bahu kanan, lengan atas pergelangan dan jari-jari. Luruskan lengan di atas paha. Take a deep breath. Tarik
cukup usaha untuk hidup Anda? Sudahkah Anda bermanfaat untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk orang lain? Sekarang, sambil bernafas secara sadar, sebutkan kekuatan yang Anda miliki. Sebutkan satu kekuatan sambil bernafas satu kali. Lalu, sebutkan kekuatan lain sambil bernafas satu kali. Lakukan sebanyak 5 kali. Tarik nafas. Saya. Sebutkan kekuatan diri. Buang nafas. Tarik nafas. Saya. Sebutkan kekuatan diri. Buang nafas. Lakukan sebanyak 5 kali. Asik. Lanjutkan. Buka mata Anda perlahan jika merasa sudah siap. Senyum pada diri sendiri. Mari kita lanjutkan kembali kegiatan dengan perasaan yang lebih tenang dan pikiran yang lebih jernih. Senyum semuanya. Ya. Terima kasih. Jadi semangat ya semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baiklah ya. Harapan Bu Rahma setelah ini semuanya semangat, sudah bahagia, sudah senyum semuanya. Ya, kita lanjut ya. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang interaksi sosial. Ya, sebelum masuk ke materi pembelajaran, Bu Rahma akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, yaitu menjelaskan syarat terjadinya interaksi sosial. Kemudian, yang kedua, yaitu mengidentifikasi proses interaksi sosial asosiatif. Yang ketiga, mengidentifikasi proses interaksi disosiatif. Ya, jadi ini tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini. Harapan Bu Rahma semuanya bisa mencapai tujuan ini. Ya, oke. Sekarang kita masuk nih. Ya, nah, sekarang Bu Rahma tanya. Ini ada yang tahu gambar apa ya? Silakan angkat tangan yang tahu. Gambar apa yang Bu Rahma tampilkan di depan? Silakan angkat tangan. Oke, Rahel. Ya, gambar apa ini Rahel? Gambar tahu. Apa? Gambar menjelaskan tentang itu terjadinya proses jual beli, Bu. Jual beli. Apa hubungannya gambar ini dengan materi pelajaran yang akan kita sampaikan pada hari ini? Apa hubungannya? Ada yang tahu? Apa Rahel? Oke, silakan. Itu menjelaskan tentang jual beli yang Ah. berkaitan tentang interaksi sosial, Bu. Oke, benar sekali. Tepuk tangan untuk Rahel ya. Iya, betul sekali Rahel. Jadi benar ya, ini adalah contoh dari interaksi sosial. Interaksi di mana ini? Di pasar atau jual beli. Oke, sekarang lihat lagi. Lihat foto atau gambar yang Bu Rahma sajikan di depan. Gambar tentang apakah itu? Siapa yang bisa silakan angkat tangan?
Kelompok. Kenapa kelompoknya? Ada apa dalam gambar ini? Interaksi apa yang terjadi? Interaksi sosial antar apa? Antar siswa. Pintar sekali Aisyah. Kita lanjut. Nah, kayak gini. Ini ada foto Ibu Rahma. Ada gambar, ada Bapak Kepala Sekolah. Ya, interaksi tentang apa ini? Hah? Antar guru. Pintar semua ya anak-anak Bu Rahma. Sekarang Bu Rahma punya video nih. Ya, sekarang Bu Rahma lihat dulu videonya. Nah. Oke, sudah? Nah, sekarang Bu Rahma tanya, kenapa Bu Rahma menampilkan video ini? Apa hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Ayo, silakan angkat tangan. Oke, Arliza lagi. Silakan Arliza. Itu merupakan contoh dari interaksi sosial disosiatif. Disosiatif, oh pintar sekali Arliza. Sudah dibaca bukunya ya nak? Tepuk tangan untuk Arliza ya. Oke, Masya Allah. Ya, yang lain harus semangat ya nak. Ya, seperti Arliza bisa menjawab. Oke, baiklah. Aktivitas kita hari ini, kita akan berdiskusi kelompok. Ya, diskusi kelompoknya nanti Bu Rahma sudah bagi minggu lalu ya, sesuai dengan minat belajar kalian masing-masing. Ya, tetapi sebelum kalian berdiskusi, ada beberapa informasi yang ingin Bu Rahma sampaikan. Sekarang kita lihat di sini. Kita hari ini tentang belajar tentang interaksi sosial. Interaksi sosial bisa dilihat ya di slide yang sudah Bu Rahma tampilkan, yaitu apa? Hubungan, timbal balik apa? Saling atau lebih individu. Coba sekarang angkat tangan siapa yang bisa menjawab. Jadi biar jelas. Angkat tangan yuk. Coba Intan, dibacakan. Hubungan timbal balik saling mengaruhi antara dua atau lebih individu. Jadi atur bersama hingga menjadi sebuah organisasi mandiri dalam domain dinamika sosial. Oke, jadi benar sekali ya bahwa interaksi sosial yaitu hubungan timbal balik antar dua individu atau lebih yang saling mempengaruhi. Sekarang kita lanjut. Kita lanjut ke syarat terjadinya interaksi sosial. Ada berapa? Silakan angkat tangan. Ada berapa? Ayo, silakan angkat tangan Liza. Silakan Liza. Kedua, kontak sosial dan komunikasi. Oke, pintar sekali. Kita lanjut. Faktor yang mempengaruhi interaksi ada berapa? Ada 5. Coba disebutkan. Siapa yang bisa? Silakan angkat tangan. Jenny, silakan Jen. Sugesti, Terus. imitasi, Oke. identifikasi, Baik. empati, Terus. dan simpati. Oke, pintar sekali. Oke, kita lanjut. Tadi ada interaksi asosiatif. Yang pertama, yang kedua ada interaksi sosial disosiatif. Coba sekarang Rahma tanya, apa itu interaksi sosial asosiatif? Silakan angkat tangan. Oke, Liza lagi. Yang lain kemana ini? Ayo. Interaksi sosial asosiatif adalah interaksi yang mengarah ke positif, ke hal yang positif. Kegiatan yang positif ya? Oke, benar sekali ya, bisa dilihat di situ bahwa bentuk interaksi sosial ke arah yang positif dan dapat meningkatkan persatuan. Contohnya di situ ada kerjasama, ya, ada akomodasi dan sebagainya. Kita lanjut yang kedua, interaksi sosial. Ini contohnya ya nak ya, bisa dilihat ya. Oke, ini interaksi asosiatif masih ini juga. Ini akulturasi penggabungan dua budaya. Sekarang kita masuk ke interaksi yang kedua, yaitu interaksi disosiatif. Ayo silakan dibacakan si Akbar. Interaksi sosial yang menuju ke arah pertentangan. Pertentangan atau lebih ke arah negatif ya. Kalau tadi positif ini berarti ke arah negatif. Contohnya apa? Persaingan. Terus Pertentangan konflik. kemudian kontroversi.
kontroversi dan pertentangan atau konflik. Jadi kalau misalnya di kelas nih ada yang bersaing, itu misalnya Bu mau memperebutkan juara 1 dan juara 2 di kelas, kita boleh nak bersaing, tapi dalam konteks yang memang positif, tidak boleh saling melakukan kegiatan yang negatif. Ya, jadi harapan Burama nanti tidak ada ya yang melakukan interaksi sosial disosialin. Seperti yang video Burama sampaikan tadi, itu Burama hanya menyampaikan, tidak boleh ditiru, karena itu termasuk ke dalam hal yang negatif atau bersifat pertentangan. Ya, kita boleh menyampaikan pendapat, tapi dengan tidak seperti yang Burama video tadi, Burama tampilkan dalam video. Ya, oke, baiklah. Ini sudah Burama sampaikan, semuanya ada buku ya. Oke, baiklah, kita tidak akan lama-lama. Nanti Burama akan bagikan kalian LKPD, lembar kerja siswa. Di situ nanti Burama akan jelaskan. Sekarang waktunya kalian untuk membentuk kelompok. Kelompoknya sesuai yang sudah Burama tentukan kemarin. Ya, kelompok itu sudah sesuai dengan minat belajar kalian. Ya, kemarin ada berapa? Ada 5 kelompok ya Nak ya. Oke, berarti posisinya di sini 1, di 2, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Silakan. Bentuk kelompok. Baiklah anak-anak, ini sudah dibentuk kelompoknya sesuai yang Burama sudah bentuk ya kemarin ya. Oke, terima kasih. Burama akan menjelaskan sebelum Burama bagikan LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya. Ini lembar kerja sudah Burama buat sendiri ya. Nah, perhatikan caranya. Lihat di sini. Ini untuk aturan diskusi kalian. Ini ada beberapa kasus ya. Ini ada kasusnya. Nanti didiskusikan sama teman sekelompoknya. Boleh melihat bukunya, silakan dibaca bukunya pada halaman 213 sebagai sumber informasinya sampai dengan 220. Ya, silakan dibaca untuk menyelesaikan kasus yang ada pada LKPD ini. Setelah nanti selesai, semuanya boleh dituliskan satu saja di sini. Setelah itu nanti tugas individunya, setiap individu atau setiap siswa itu membuat jawabannya boleh dalam bentuk video, boleh juga dalam bentuk flyer, boleh juga bentar sorry ya. Oke. Nah, ini salah satu contoh ya. Boleh dalam bentuk seperti ini. Salah satu contoh. Ini tugas dari kelas DKP 2. Ya, boleh seperti ini. Nanti terserah kalian, boleh juga dalam bentuk video. Ya, jadi bebas ya, Burama bebaskan ya. Ini Burama bagikan waktu kalian diskusi itu 10 sampai 15 menit. Setelah itu nanti dilanjutkan dengan tugas individunya. Setelah selesai tugas individunya, kalian nanti akan presentasi ya dari hasil tugas yang sudah diselesaikan. Kalau dalam bentuk video, boleh linknya dikirim dengan Burama lewat WA group. Begitu juga kalau dia dalam bentuk template seperti yang tadi Burama lihatkan ya, atau dalam bentuk gambar. Kalau misalnya Bu, saya tidak bawa handphone atau laptop, boleh juga buat peta konsep. Nanti Burama bagikan juga kertasnya. Ditulis namanya ya. Setelah itu nanti kita akan presentasikan hasil kerja kalian kali ini. Paham ya Nak? Oke, Burama bagikan dulu. Silakan diskusikan. Waktunya 10 menit sampai 15 menit ya. Silakan dibaca sumber belajarnya, yaitu dari halaman 213 sampai dengan 220. Oke, jika ada pertanyaan, bingung, boleh ditanyakan pada Burama. Ini dibuat dulu ya, formulnya nomor 1 ya, kemudian 10 DKP 1. Silakan Nak. Ada yang bingung nanti ya? Sudah dibaca kasusnya? Silakan diskusi sama temannya. Harus kelihatan. Rahel. Ya. Ya. Silakan diskusikan bersama temannya. Buka bukunya di halaman 213.
diskusikan sama temannya. Mana yang lebih mendekati faktornya? Ya, paham ya? Oke. Ini yang ini bingung? Paham? Jangan sampai ini ya. Ini boleh dibaca. Setelah itu amati kasusnya. Kasus ini, faktor ini lebih kemana dia? Ya, diskusi sama teman sebantunya. Jawabannya harus sama ya. Oke. Ini sudah diskusikan? Oke. Nah, ini kan ada faktornya, ada indikasi sampai ke ada empati. Dari kasus ini nanti kalian silakan mana faktor yang negatif. Dari faktor itu kan nanti akan muncul ya. Muncul dampak positif dan dampak negatif. Ya? Paham ya? Oke, usahakan semuanya aktif ya dalam diskusi ya. Kalau bingung, ini kenapa sakit Catherine? Puasa ya Nay, bentar lagi ya. Sekitar 6 jam lagi kita berbuka puasa. Semangat ya. Ini udah yang punya mana Catherine? Silakan dibaca dulu nak. Tolong diskusinya aktif ya nak ya. Oke. Ini paham? Kelompok 5? Paham ya? Diskusikan sama teman ininya ya. Kalau misalnya berbeda pendapat, nanti ini sebagai sumber tanya kepada ibu. Oke? Oke. Ini ibu juga menjelaskan jawabannya, nanti dipikirkan dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa, ya dari kasus itu faktor mana dia yang mempengaruhi. Oke? Iya, faktor positif. Ini juga semuanya ikut berbicara ya, jadi harus aktif karena di sini ada penilaian ketika kalian aktif dalam diskusi kelompoknya. Oke. Ini sudah? Sudah, harus aktif ya Jenny ya. Alvan juga harus aktif karena ini ada penilaian yang bernama nilai. Oke, Catherine, sabar ya nak. Oke, harus aktif ketika diskusi. Berapa suka sekali sama kelompok ini, kelompok ini aktif ya. Harus aktif ya Naya Liza ya dan kawan-kawan ya. Ada Aisyah, Bunga. Oke. Sudah semuanya diskusinya, jawabannya sudah, KPD-nya? Sudah. Sekarang kita masuk ke tugas individunya. Boleh mengeluarkan handphone. Kalau misalnya yang tidak bawa handphone atau laptop, boleh ambil sah dari bulan Mas. Silakan diambil. Siapa yang tidak bawa? Oke, silakan. Oke. Buka handphonenya boleh, mau dalam bentuk pakai video juga boleh, mau pakai aplikasi Canva juga boleh. Ya, yang sudah diajarkan ya boleh juga, yang sering pernah menggunakan juga. Ya, jadi sesuai dengan minat kalian. Ini semuanya bawa handphone? Bawa handphone. Ini bawa? Bawa ini? Cuma ini yang bawa. Boleh pakai peta konsep kalau misalnya, tapi misalnya dalam bentuk gambar juga boleh. Ini sudah? Kenapa Pak? Bawa ini? Oh, ini boleh. Oke. Peta konsep atau apa terserah, dalam bentuk gambar juga boleh ya? Oke. Kenapa? Aulia? Oke. Silakan dibuka handphonenya, mau pakai apa boleh, karena anak desain ya, pasti aku bisa desain. Oke. Ini bikin apa? Peta konsep. Mau handphone? Bawa, mau pakai? Nah, kalau misalnya dia dalam bentuk video atau dalam bentuk template atau gambar, buatnya dalam aplikasi pakai laptop atau handphone, hasilnya boleh dikirim ke WA group. Nanti kita akan tampilkan mana yang akan tampil ya. Tolong dikasih nama di WA grupnya. Ini punya misalnya Mahdi atau Catherine, jadi Bapak tahu punya siapa. Oke? Kalau yang misalnya bentuk video, boleh di share ke YouTube. Jadi share ke Bu Rahma, link YouTube-nya aja. Oke. Oke. Ya. Pakai aplikasi apa ini? Canva ini.
Tanpa semua ya, ada yang lain? Ini pakai laptopnya Luna pakai apa? Oh Canva juga. Kalian diajarkan ya sama ini ya, Pak Heru ya, menggunakan aplikasi Canva ya. Tidak semua ya. Sama dong kayak gua suka pakai Canva. Udah. Ini Jenny udah belum bikin peta konsepnya. Mau bikin apa Jenny? Pertama tanya. Peta konsep. Iya. Itu apa? Coba dibikin dulu. Dipikirkan dulu. Lagi pikirkan. Oke siap. Apa? Oke. Oke. Sudah semua ya. Waktunya 10 sampai 20 menit. Ya. Kita udah berjalan sekitar 15 menit lagi. Jadi tinggal 5 menit. Kalau yang sudah, boleh dikirim di WA grup. Ya. Nanti Bu Rahma akan download, nanti Bu Rahma akan tampilkan. Oke. Yang sudah dikirim silakan angkat tangan nanti ya. Sudah. Siapa yang sudah? Bentar ya, karena jaringannya agak sedikit. Oke, tunggu sebentar, ini punya siapa? Lagi loading. Oke, ini punya siapa? Punya Mahdi, silahkan maju ke depan nak. Oke, kalau ini dalam bentuk apa ya namanya ya? Gambar ya atau kita konsep ini ya? Peta konsep ya, silakan coba Mahdi dijelaskan apa yang sudah dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini teman-teman saya akan menjelaskan atau mengidentifikasi faktor interaksi sosial. Seorang remaja A sangat mengidolakan penyanyi B. Ia meniru gaya bicara, gaya berpakaian, dan gaya rambut idolanya tersebut. Ia juga menabung untuk membeli pernak-pernik yang sama dengan idolanya dengan harga yang tidak murah. Sosok remaja A tersebut bahkan seolah-olah telah tidak ada dan tergantikan oleh sosok idolanya. Berdasarkan permasalahan tersebut, diskusikan hal-hal berikut dengan anggota kelompok Anda. Ya, di sini ada beberapa dua soal ya. Yang pertama, jelaskan faktor interaksi sosial yang menyebabkan individu A meniru idolanya, yaitu karena remaja A memiliki faktor imitasi. Sedangkan faktor imitasi adalah proses seseorang mencontoh gaya hidup tokoh yang diidolakan sehingga mendorongnya untuk meniru orang lain. Contohnya adalah remaja A meniru dari tindakan idolanya tersebut. Dan soal kedua yaitu jelaskan dampak positif dan negatif dari perilaku remaja tersebut. Dampak positifnya yang pertama, remaja A lebih paham akan outfitnya. Kedua, remaja A bahagia dengan apa yang ditiru dari idola tersebut. Ketiga, remaja A teristri untuk tidak pantang menyerah. Dan dampak negatifnya yaitu pertama, remaja A akan banyak menutup diri dalam kehidupan sosialnya. Dan kedua, interaksi remaja A secara tatap muka cenderung menurun. Ya, begitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Saya tutup presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Mahdi. Dan berikan tepuk hebat untuk Mahdi. Tepuk hebat. Kamu hebat. Saya hebat. Semua hebat. Iya, sekarang tunggu dulu Mahdi. Oke, baiklah. Sekarang kurang bertanya nih. Dari beberapa yang sudah disampaikan oleh Mahdi, ada yang mau memberikan pendapat atau tidak? Ayo, memberikan umpan balik nih. Ayo berikan pendapat. Atau contohnya, Mahdi bagus sekali desainnya. Jawabannya juga sama seperti jawaban saya. Boleh seperti itu. Ayo siapa yang mau? Silahkan berikan pendapatnya. Coba Jenny, berikan pendapatnya pada Mahdi. Oke, silahkan Jen. Pengamatan Mahdi bagus untuk melihat potensi anak muda sekarang. Nah, yang lebih Jadi bisa nih dibikin Mahdi itu keren ya. Oke, bertepuk tangan saya lagi. Oke, terima kasih Mahdi, silahkan dulu. Kita lanjut. Yang ke desain yang kita ambil. Oke, sudah ini punya si ada namanya ya. Ini dalam bentuk video. Silakan lanjut Fariza. Oke, silakan dipresentasikan nanti berapa jadi operatornya. Oke.
Ya, nanti dilihat di videonya baru Riza akan presentasi. Oke, sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu menjelaskan bagi identifikasi interaksi sosial. Identifikasi faktor interaksi sosial. Hasil diskusi kelompok kami. 1. Jelaskan faktor interaksi yang menyebabkan individu A meniru idolanya. Faktor interaksi sosial yang menyebabkan remaja A meniru idolanya adalah faktor imitasi. Faktor imitasi adalah proses seseorang mencoba gaya hidup orang lain, tokoh yang diidolakannya sehingga mendorongnya untuk meniru orang lain atau kelompok. Oleh karena itu, remaja A terlalu menyukai remaja B sehingga ia meniru gaya bicara, pakaian, gaya rambut, dan yang masih berhubungan dengan remaja B. silakan. Aisyah. Bagus, terus apa lagi? Terus sangat menarik. Oke, tepuk tangan untuk Riza dan Aisyah. Baiklah, presentasinya sudah semua ya tadi ya. Kita sekarang pertama tanya. Dari yang sudah dijelaskan sama temannya, dari sudah membaca buku tadi, dari video yang sudah Bu Rahma tampilkan tadi mengenai interaksi sosial. Tujuan kita belajar tadi ada berapa? Tujuan pembelajaran kita? 3. Ada 3. Yaitu syarat apa tadi? Terjadinya interaksi sosial. Kemudian proses apa? Interaksi sosial disosiatif dan asosiatif. Coba sekarang yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, silakan angkat tangan. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Silakan angkat tangan. Rahel coba. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Lalu kesimpulan yang didapat dari interaksi sosial kita hari ini, kita dapat memahami sesuatu interaksi yang sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari, seperti berinteraksi dengan individu lain ataupun dengan kelompok. Ya. Itu saja. Itu saja. Oke, tepuk tangan untuk si Rahel. Nah, benar sekali ya, bahwa kesimpulannya bahwa dalam interaksi sosial itu sangat banyak sekali yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya ketika Bu Rahma sedang menjelaskan di sini, itu Bu Rahma melakukan kegiatan apa? Interaksi sosial. Yaitu ketika kita ada syaratnya tadi ada berapa ya? 2. Ada 2, yaitu ada kontak sosial dan komunikasi. Yaitu ketika Bu Rahma menyampaikan informasi disebut juga dengan komunikasi. Oke, ada lagi Bu Rahma, minta satu lagi ya kesimpulannya, siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Kalau tadi cowok, sekarang coba cewek. Siapa yang bisa? Silakan angkat tangan. Riza bisa? Ayo Riza. Sebutkan Riza kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Silakan Riza. Kesimpulan pembelajaran hari ini kita bisa mengetahui syarat interaksi sosial dan terjadinya interaksi sosial. Terjadinya syaratnya tadi ada berapa? Syaratnya ada 2, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Terus interaksi sosial ada apa saja ya? Ada interaksi apa aja? Asosiatif dan disosiatif. Asosiatif adalah
Interaksi sosial yang menuju kegiatan yang hal positif, sedangkan disosiatif merupakan interaksi sosial yang menuju ke arah yang hal negatif atau bertentangan. Oke, bintang selanjutnya untuk Riza. Kita berikan tepuk hebat untuk Riza dan Rahel karena sudah menyimpulkan pembelajaran hari. Tepuk hebat. Kamu hebat. Saya hebat. Semua hebat. Oke, terima kasih semuanya sudah selesai kita rangkaian kita hari ini ya. Baiklah, untuk minggu depan silakan buka bukunya, buku paketnya. Kita akan masuk ke halaman 220 yaitu komunikasi. Minggu depan kita akan mempelajari tentang komunikasi. 220 ya nak, dibaca dulu ya. Setelah itu kita akan bersentuh tugasnya dari halaman komunikasi itu ada di halaman 220 ada asal literasi. Setelah itu baru baca tentang komunikasi. Tugasnya yang itu dari halaman 220 buku paket. Oke? Bu Rahma tutup pembelajaran hari ini. Ya, sebelum Bu Rahma tutup, Bu Rahma minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri aktivitas kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, terima kasih. Oh, Bu Rahma lupa tadi nak. Bu Rahma punya, kalian boleh memilih ya? Maaf tadi lupa seharusnya sebelum berdoa ya. Untuk pembelajaran kita hari boleh memilih emosi kita hari ini ya. Mau pilih yang mana? Mau bahagia, mau keren, mau ini? Oke, silakan. Oke. Baik, nanti ditunjukkan ke videonya ya nak ya. Oke. Ini kelompok ibu. Sudah semua dapat? Sesuai yang pilihan kalian ya. Sekarang semuanya diangkat. Oke, jadi ini adalah emoji kalian pada pembelajaran kita hari ini. Jadi ada yang apa ini adalah keren, ada yang apa lagi? Senyum. Senyum, terus? Oh, ada cinta ya pada pembelajaran kita hari ini. Oke, terima kasih ya anak semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.